Hey, what's up guys? Welcome back to my tech Silo dengan saya Silo di sini dalam segmen editing tutorial. Jadi ini adalah kelanjutan dari editing smooth effect yang udah aku upload sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa cek di sini atau nanti aku sertain link di deskripsi di bawah. Dan buat informasi aja, untuk smooth effect ini aku menggunakan aplikasi Autodesk Sketchbook Pro, atau lebih enaknya kalian tonton videoku yang smooth versi pertama. Di situ aku udah jelasin gimana caranya untuk dapetin Autodesk Sketchbook yang versi Pro. Kalau aku pakai versi yang 3.7. Ya, sponsor. Ya, di smooth effect yang kedua ini kita bakalan ngebahas tentang beberapa fitur yang belum kita bahas di smooth effect yang pertama. Seperti kayak kita ngewarnain mata, terus bikin rambut, terus bikin background, hapus background, dan lain sebagainya. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorial smooth effect part 2. Ya, langsung aja kita masuk ke editing tutorialnya. Seperti biasa, kita buka terlebih dahulu aplikasi Autodesk Sketchbook Pro. Di sini ada foto yang udah kita smooth sebelumnya. Dan langkah pertama dalam editing ini, kita hapus bagian backgroundnya dengan cara kita klik silang nih. Ada gambar mata ini, kita klik, jadi dia akan disable. Lalu kita pilih layer yang paling atas. Kemudian kita pilih toolsnya eraser atau penghapus. Kita setting agak gede nggak apa-apa penghapusnya. Terus kita hapus bagian-bagian yang jauh dari bagian kepalanya. Tapi kalau misalkan kalian udah menghapus, udah mau mepet-mepet ke bagian rambut, bagian kuping, kalian wajib dan mesti harus menurunkan size dari penghapusnya. Jadi lebih kecil biar lebih akurat dan menghapusnya itu biar lebih rapi gitu. Kalau kalian ingin rapi menghapus bagian backgroundnya, kalian bisa zoom secara dekat, jadi supaya detailnya itu bisa terekspos secara sempurna. Dan untuk size-nya bisa kalian turunkan sedikit demi sedikit kalau kalian butuh menghapus ke bagian-bagian yang kecil, seperti bagian lekukan-lekukan di bawah telinga, di atas telinga gitu, kalian bisa turunkan size-nya. Dan setelah terhapus semua, usahakan jangan ada yang tertinggal ya. Nanti akan hasilnya jadi seperti ini. Memang biasanya smooth effect itu pakai background yang warnanya solid, seperti misalkan hijau, biru, dan warna-warna solid yang lainnya. Jadi jarang banget kalau smooth effect itu pakai background seperti natural kayak background pemandangan atau background gedung. Ya, kita masuk ke step berikutnya dari editing smooth effect ini. Sekarang step kedua, kita akan merubah dari backgroundnya tersendiri. Kita akan merubah backgroundnya menjadi sebuah warna-warna solid seperti warna biru, warna hijau, dan warna-warna yang lainnya. Kita masuk ke layer terlebih dahulu. Tadi kan kita udah disable, kita klik bagian matanya itu ya, kita udah disable. Kemudian kita enable lagi dengan mengklik bagian matanya itu, kita munculkan lagi. Terus kita klik layer yang ini, layer yang berada di bawahnya persis dari muka. Kemudian kita pilih warna, kita mau pakai warna apa, terserah dari selera kalian masing-masing. Kalau aku pakai warna ini kayak biru-biru Tosca gitu. Kemudian aku udah pilih warnanya. Lalu langkah selanjutnya aku pilih toolsnya. Aku toolsnya pakai yang seperti ini, yang di tekstur. Kalian bisa masuk ke bagian tekstur, terus pilih yang ini. Ya, aku pakai untuk toolsnya, aku pakai yang seperti ini. Jadi nanti kita akan membuat tekstur bagian backgroundnya tersendiri. Kita setting terlebih dahulu untuk size-nya. Ini tergantung selera, kalian bisa uji coba terlebih dahulu. Kira-kira ini kalau diaplikasikan itu cocok apa enggak gitu loh. Kemudian aku mencoba untuk membuat teksturnya itu lingkaran. Jadi belakangnya background dari foto ini supaya warnanya teksturnya itu lingkaran. Jadi aku sapukan secara bulat gitu, secara menyeluruh dan rata semua bagian. Jadi nanti kalau misalkan udah jadi, dia kayak teksturnya ada bulat-bulatnya gitu. Oke, kalau udah mungkin tersapu secara semua, jadi pastiin semuanya tersapu rata. Kita ganti warnanya menjadi warna yang lebih gelap. Ya, kita ganti warna di bawahnya warna yang tadi ya, menjadi warna yang lebih gelap. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke tools. Kita ganti toolsnya menjadi tools yang ini. Ini adalah tools yang nanti akan memunculkan kesan atau efek seperti asap.
Jadi warnanya gelap terus jadi kayak asap gitu. Kita setting terlebih dahulu size-nya, terus opasitasnya juga. Nah, kalau ini pengaplikasiannya itu abstrak, jadi sesuai mau kalian aja. Tapi usahakan bagian di belakang dari si objeknya itu masih agak terang sedikit. Jadi seperti ini. Jadi terlihat kayak lukisan kan untuk backgroundnya. Dan setelah selesai kita bikin background dan merubah warnanya, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mewarnai bagian mata. Jadi untuk bagian mata, kalian kerjain dulu bagian warna putihnya, kemudian baru bagian iris dan pupil, atau lebih lengkapnya seperti ini. Ya, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu step ketiga untuk mewarnai bagian mata atau bagian dari bola matanya tersendiri. Kita rubah warnanya menjadi agak kecoklat-coklatan. Pertama kita ya zoom dulu. Terus kita seperti biasa kalau melakukan apa-apa itu selalu tambahkan layer. Kita tambahkan layer kosong. Terus kita pilih terlebih dahulu warnanya. Ini kita kerjain warna putihnya terlebih dahulu. Jangan pilih warna yang paling putih. Pilih warna yang 2 step di bawahnya, yaitu agak abu-abu tapi nggak terlalu abu-abu banget. Atau mungkin pilih warna yang ini. Nah, yang nomor 2 itu. Oke, langsung kita masuk ke toolsnya. Toolsnya kita pakai pensil aja yang dari basic. Kemudian kita pilih pensil ini. Terus untuk size-nya, untuk ukurannya kita setting dia yang kecil banget. Kecil banget tapi naik sedikit gitu loh. Terus kita mulai lukiskan di bagian putih-putihnya itu. Bagian putih-putih kanan kiri seperti ini. Ya, kita lukiskan bagian putihnya. Jadi kita kerjain bagian putihnya. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa masuk ke tools dan kita pilih penghapus. Penghapusnya juga kita setting untuk opasitasnya dia yang paling kecil banget, tapi nggak sampai mentok. Tapi pokoknya kalian bisa lah mengira-ngiranya. Atau seperti ini settingannya. Jadi opacity-nya kan dia mentok ke kiri semua. Tapi untuk radius kegedeannya itu juga agak mentok, tapi nggak sampai mentok banget. Oke, setelah kalian setting dia kecil gitu, kemudian kalian sapukan, kalian kuas-kuaskan di bagian pinggirnya. Ini supaya menciptakan efek gradasi dari warna putihnya itu. Jadi mata kan nggak putih sampai pinggir-pinggir gitu, pasti ada kayak hitam-hitam. Supaya gradasi dari bagian paling pinggir ke tengah itu supaya gradasi agak abu-abu terus baru putih. Oke, setelah selesai kita hapus seperti itu ya. Atau dia nanti akan mendisable. Kemudian kita tambahkan layer kosong untuk membuat bagian dari pupil, bagian dari warna yang hitam itu. Lalu kita masuk ke bagian warna dan kita pilih warna yang akan kita pakai untuk dijadikan ke pupil atau bukan pupil sih, ini iris ya. Aku pilih warna coklat untuk aku sapukan di bagian hitam-hitamnya itu. Kita sapukan warna dasarnya aja dulu, yaitu warna coklat. Kita sapukan merata seperti ini di bagian warna hitam. Itulah sebabnya kita mendisable dari warna putih supaya kelihatan warna hitamnya di bagian mana. Kemudian kita pilih eraser atau penghapus. Kita hapus tuh warna coklat yang keluar dari bagian mata. Ya, langkah selanjutnya kita bisa berganti warna menjadi warna yang lebih gelap. Ya, warna yang lebih gelap ini kita sapukan di daerah terluar dari item-itemnya tadi. Jadi dia seperti menjadi outline-nya gitu. Karena kan mata tuh tersusun dari beberapa warna ya, di bagian iris itu banyak sekali warna. Dan kita bikin outline-nya. Kemudian kalau yang ada yang keluar-keluar gitu kita hapus. Kita rapikan lah. Kemudian kita setting warnanya menjadi warna hitam dan kita bikin bagian pupil. Nah, ini pupil nih, bagian hitam yang berada di tengah. Kita bikin agak gede gitu. Kemudian kalau kurang rapi kita hapus aja. Nanti misalkan ada yang keluar-keluar gitu ya. Terus kita setting warnanya menjadi warna yang ini warnanya abu-abu. Terus settingan paling kecil banget. Kita bikin kayak akar-akar gitu. Karena kalau mata kan kayak ada akar-akarnya gitu. Ya di bagian itu irisnya. Kemudian outline-nya kita tegasin dengan warna hitam. Nah, lalu langkah terakhir yaitu kita merapikan dari editan kita. Dari kita udah gambar itu kita rapihin. Kemudian kita pilih warnanya, kita pilih warna menjadi warna putih dan masih pakai tools yang sama yaitu pensil itu tadi. Bikin yang paling kecil pensilnya. Kemudian gambarkan seperti ini. Dia kayak biasan cahaya. Jadi kayak ada cahaya mantul di bola matanya. Jadi kesannya tuh lebih real dan lebih kelihatan hidup gitu gambarnya. Oke, kalian bisa lihat nih perbedaan dari sebelum dan sesudah.
Terus langkah terakhir kalian enablekan yang putih tadi. Yang putih tadi kan udah kita disable, lalu kita enablekan, kita munculkan lagi bagian putih-putihnya. Bagian yang satunya lagi juga sama. Kita bikin putih-putihnya terlebih dahulu. Terus kita pilih penghapus. Lalu kita hapus bagian yang terluarnya supaya dia kesannya gradasi. Kita hapus kayak gini ya. Terus masuk ke layer. Kalau udah dihapus, masuk ke layer, lalu disable atau menyembunyikan. Baru deh kita gambar bagian item-itemnya ini. Kita gambar menjadi warna coklat. Kita lukis warna dasarnya dulu. Kemudian outline-nya yang bagian mata terluar itu kita bikin kayak abu-abu. Terus ditegesin pakai warna hitam. Habis ditegesin pakai warna hitam, kita bikin pupilnya yang warna hitam itu bulat. Lalu kita bikin akar-akarnya itu pakai warna abu-abu, tapi settingannya kecil banget. Terus langkah terakhir kita rapikan pakai penghapus. Dan kita tambahkan binar cahaya atau biasan cahaya. Jadi matanya lebih kelihatan muncul gitu. Dan setelah selesai dengan background, terus mata, lalu kita lanjut ke bagian yang menurut aku cukup vital, yaitu bagian rambut. Di rambut ini kalian harus menunjukkan detail rambutnya, jadi gaya rambutnya seperti apa, terus warnanya juga harus matching atau blend. Pertama kita bisa gambar detail dari rambutnya tersendiri, jadi rambutnya itu disisir ke arah mana, terus dia ada beberapa helai yang mencuat gitu. Jadi kita kerjain di detail di situ, baru kemudian kita blok secara keseluruhan rambutnya itu. Atau kalau lebih jelasnya seperti ini. Ya, kita masuk ke step selanjutnya, kita bikin bagian rambut. Seperti yang udah aku jelaskan tadi, kita bikin detailnya terlebih dahulu. Kita tambahkan layer kosong seperti biasa. Kita tambahkan layer kosong, kemudian kita pilih terlebih dahulu warnanya. Aku pakai warna rambut warna hitam kali ya. Kita pilih warna hitam, kemudian kita pilih toolsnya, kita klik di tools dan kita pilih tools untuk detail rambut itu toolsnya seperti ini, yang di sebelah sini ya. Oke, kalau udah dipilih toolsnya, settingannya seperti ini. Dan kita mulai untuk menggambar detail dari helai dari masing-masing rambut kita. Gambar detailnya di bagian yang apa ya namanya tuh ya, bagian sisiran, bagian kalau orang Jawa bilang pelekehan nih. Bagian sisirannya itu kita gambar terlebih dahulu. Jadi ke atas, ke bawah, terus bikin detail yang agak mencuat. Jadi bikin detailnya tuh seperti seolah-olah rambutnya tuh ya disisir gitu loh. Dan kita ratakan di bagian sini aja. Kemudian kita berpindah ke tools yang ini, kayak spidol ini, dengan settingan seperti ini dan warnanya hitam. Nah, dengan tools ini kita warnai semua rambutnya dengan warna hitam. Jadi kita blok rambutnya itu dengan warna hitam. Jadi kita nggak bikin semuanya rambutnya itu dari helai-helai yang tools yang tadi, bukan. Jadi kita bisa blok langsung aja, blok semuanya dengan warna hitam pakai tools yang spidol itu. Kemudian pilih eraser terlebih dahulu, pilih penghapus. Terus settingannya seperti ini penghapusnya, opacity-nya agak rendah ya. Kita hapus bagian di sini yang ada di jidat ini supaya dia kelihatannya lebih real, lebih kayak ada gradasi gitu. Jadi kesannya nggak cuma kayak warna ditempelin gitu, enggak. Oke, kalau kelar dihapus, kemudian masuk ke tools lagi. Kita pindah toolsnya, pakai tools yang tadi, tools rambut yang ada di tekstur, yang ada di bawah tekstur itu, tools yang ini lagi. Dengan warna yang hitam, kita bikin detail dari kayak rambut-rambut yang satu helai gitu di sini. Nah, kita bikin di sini. Jadi seolah-olah nih rambutnya tuh ngeblok hitam, tapi masih ada kayak helai-helai yang mencuat gitu. Mencuat apa sih mencuat? Ya pokoknya seperti itulah, kalian pasti ngerti kan maksudku kan. Kita buat di sini ya, di sini, lalu di sebelah sini juga kita bikin. Kalau membuat rambut ini usahakan untuk mensapukan satu arah ya. Terus kita tambahkan layer kosong. Lalu kita pilih untuk toolsnya, kita pilih yang di tekstur. Nah, yang ini toolsnya kita pilih yang ini. Kemudian
Kita masuk ke warna, setting warnanya menjadi warna putih. Lalu kemudian kita gambarkan. Ini untuk mempertegas pola dari sisiran. Jadi kelihatan kalau rambutnya itu kayak sisiran gitu. Jadi nggak ngeblok biasa. Kita bikin pola seperti ini, pola kayak bulan sabit huruf C. Satu arah ya, jangan bolak-balik. Karena kalau ketumpukan dia akan jadi jelek. Jadi lakuin pelan-pelan, kalau kalian ada salah kalian tinggal undo aja. Oke, udah semuanya. Terus pilih tools yang eraser, penghapus. Settingannya masih sama, yang agak tipis-tipis gitu. Kemudian kita hapus, kita rapihin lah. Yang di atas itu kan kayak ada keluar-keluar gitu, kita rapihin juga. Oke, fix, semuanya udah rapi, rambutnya udah rapi dan bagus. Kita masuk ke menu layer. Lalu kita pilih layer yang rambut putih ini. Kemudian kita turunkan opasitasnya menjadi sekitar 41%. Dan voila, jadi seperti kayak sisiran toh. Ada detailnya gitu. Oke, beberapa step udah kita lakuin, seperti mengganti background, merubah warna mata, mengerjakan detail dari rambut, dan kita lakukan langkah terakhir, yaitu mengerjakan bagian finishing atau detail dari face-nya tersendiri. Atau kalian bisa tonton tutorialnya seperti ini. Ya, kita masuk ke step terakhir dari editan smooth ini. Kita bikin garis mukanya, kita pilih, kalau ini sih gampang ya. Jadi kalian bisa pilih untuk toolsnya tuh pakai pensil aja. Terus warnanya bisa kalian bikin coklat atau warna-warna gelap gitu. Ya, kemudian langsung kalian aplikasikan ke bagian sini. Jadi jangan lupa ya untuk menambahkan layer kosong. Jadi plus ditambahkan layer kosong. Oke, kalian gambarkan seperti ini, coret aja warna coklat, kemudian pilih smooth ke. Tools yang smooth ke yang seperti ini bentuknya, yang dia agak agak segitiga gitu. Pilih tool smooth ke itu, kemudian kalian smoothkan. Misalkan kalian gambarnya secara horizontal, jadi smoothnya juga harus horizontal. Misalkan kalian gambarnya vertikal, smoothnya juga harus vertikal. Lakukan langkah ini untuk mempertegas daerah-daerah yang terlihat seperti cekungan, seperti di kantong mata, dekat hidung, di bawah bibir, atau di garis-garis rahang, kuping, hidung, di lubang hidungnya, terus bawah hidung itu juga kalian bisa aplikasikan. Jadi caranya cukup mudah kalau yang ini tuh. Tinggal seret pakai pensil, kemudian di smooth pakai smooth ke yang itu tadi, yang udah aku kasih tahu itu tadi. Nah, ini aku coba sampel, coba bikin di bagian dagu, bagian garis rahang aku bikin, terus aku smoothkan. Oke, sekian dulu smooth effect yang part kedua ini. Semoga kalian bisa mengikutinya dengan gampang dan mudah. Dan jika ada kendala, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. Semoga berhasil lakukan smooth effect ini dan goodbye.